Selamat pagi, menjelang siang. Shalom. 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 Puji nama Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 27 bulan Juni 2025, saya melakukan konferensi pers sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat sehubungan dengan telah jatuh tempo masa perpanjangan penahanan dari Menteri Luar Dalam Negeri NRPB Bram Boram dengan 3 staf Negara Federal Republik Papua Barat di Polresta Kota Sorong, yang menurut pengacara hukum atau advokat yang mendampingi keempat orang staf Negara Federal Republik Papua Barat itu perpanjangannya di Polresta Kota Sorong sudah oleh Polres Kota Sorong sudah 20 hari, kemudian oleh Kejaksaan Kota Sorong berkas itu dikembalikan setelah dinaikkan dari penyidik Polres Bareskrim Kota Sorong, dikembalikan lagi dan dengan perpanjangan waktu 40 hari. Jatuh tempo tadi malam tanggal 26.00 waktu Papua atau waktu Indonesia bagian timur. Itu berarti kalau tidak ada lagi perpanjangan, masa perpanjangannya telah berakhir, maka mereka ini harus dibebaskan tanpa syarat demi hukum. Itu dalam rangka mereka punya waktu penahanan. Ini yang saya coba menyatakan dalam konferensi pers ini secara lisan, sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum, karena sering pemerintah Indonesia melakukan berbagai pertemuan dan menyampaikan bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi hukum dan demokrasi, hak asasi manusia. Dan kali ini kita mau lihat apakah Prabowo betul-betul konsisten dengan kata-katanya atau bicara lain, kerja lain. Oleh karena itu saya sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat menegaskan ulang kepada Presiden Prabowo, ini sudah harus perintahkan Presiden Prabowo, sekali lagi dengan tegas saya minta harus perintahkan Kapolda Papua Barat Daya, Kapolresta Kota Sorong, dan juga Gubernur Papua Barat Daya, Wali Kota Kota Sorong, DPRP Kota Sorong, MRP, mereka yang memperkarakan ini harus segera membicarakan dalam Forkompinda tingkat provinsi Papua Barat Daya untuk membebaskan mereka. Jika tidak, Prabowo tidak perintahkan itu, berarti saya sebagai Presiden Negara Federal Republik Indonesia, Federal Republik Papua Barat, NRPB, menilai bahwa Prabowo tidak berniat baik dan diam, tidak bisa menegakkan hukum secara adil dan malah terkesan melakukan pembiaran yang bersifat adanya otoriter terhadap
rakyat Papua khusus secara umum dan juga teristimewa kepada Negara Federal Republik Papua Barat. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Bram Goram dengan keempat staf yang ada di Sorong. Ini menunjukkan ada sikap otoriter dari pemerintah Indonesia dalam hal ini, dari Presiden Prabowo Subianto dengan kabinetnya, dengan Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia, dan Panglima Tinggi Tentara Nasional Indonesia. Katanya penegakan hukum, ternyata tidak ada penegakan hukum. Ini yang ada penegakan kekuasaan secara otoriter, tidak menghargai hukum, tidak menghargai demokrasi. Ini tegas. Hari ini saya minta, jika Indonesia serius dengan penegakan hukum dan demokrasi serta hak asasi manusia, mereka hari ini tanggal 27 Juni 2025 sudah harus bebas, karena mereka, selama saya ikuti dan saya tahu bahwa NRPB tidak melakukan tindakan makar, karena pasal makar ini pasal-pasal karet dari zaman Belanda yang ditinggalkan. Dari definisinya saja NRPB tidak bisa diduga bahkan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus makar. Ini tidak bisa dibenarkan, karena secara hukum kita tidak melakukan makar. Makar tidak ada. NRPB secara sopan santun damai melakukan deklarasi 19 Oktober 2011 dan telah memenuhi syarat-syarat hukum publik internasional sah. Indonesia telah mengizinkan. Makarnya di mana? Legal standing positionnya jelas dari hukum internasional. Jadi di situ tidak ada fakta hukum yang bisa dibuktikan bahwa NRPB melanggar hukum yang mengarah kepada makar atau kepada pasal makar yang ada di dalam KUHP Negara Republik Indonesia. Karena deklarasi itu memenuhi syarat-syarat hukum internasional. Kedua, Papua adalah suatu bangsa, baik ditinjau dari aspek antropologi budaya dengan cabang ilmunya taksonomi, maupun definisi dari bidang politik atau definisi secara politik, secara hukum. Itu NRPB tidak mengklaim diri sebagai bangsa Papua. Fakta bahwa NRPB bangsa Papua, salah satu syarat untuk merdeka NRPB adalah suatu bangsa. Maka itu tidak ada alasan, tidak ada dalil, tidak ada hukum yang bisa menyatakan bahwa NRPB salah dalam hal ini melakukan tindakan makar mencaplok wilayah Indonesia sebagian atau seluruhnya. Tidak ada, kami tidak mencaplok wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adalah wilayah mantan kolonial Netherlands New Guinea, yang secara de jure pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda, dalam konferensi meja bundar, Belanda telah mengakui, yaitu dalam bentuk negara yang namanya RIS, Republik Indonesia Serikat, itu yang Belanda akui wilayahnya dari Aceh Sabang, Pulau Sabang, sampai di Ambon di Morotai, Maluku. Itu yang Indonesia punya.
Sedangkan Papua Barat pada tahun 1949 tidak dimasukkan dalam RIS yang diakui secara hukum oleh Belanda dalam konferensi meja bundar sebagai wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Sedangkan Papua Barat itu disengketakan antara Indonesia dan Belanda. Dan Belanda secara sepihak sebagai kolonial waktu itu, pada zaman itu telah meningkatkan status Papua Barat sebagai provinsi terjauh seberang lautan dengan nama Nederlands New Guinea oleh Parlemen Belanda pada tahun 1951. Maka sejak itu dengan adanya pemisahan wilayah Hindia Belanda dari Papua Barat, maka Papua Barat bukan lagi wilayah Nederlands East Indies atau Hindia Belanda. Sudah punya wilayah sendiri yang namanya wilayah Nederlands New Guinea. Jadi NRPB merdeka atas wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea. Jadi dari dua syarat. Pertama, sesuai Montreux Convention tentang hak dan kewajiban negara tahun 1933 itu jelas. NRPB sah. Rakyatnya adalah bangsa Papua, ras Negroid, rumpun Melanesia, baik dari sudut pandang antropologi maupun dari definisinya secara politik dan hukum. Dari dua bidang hukum ini didefinisikan bahwa Papua adalah suatu bangsa, memang benar. Jadi kedua, wilayahnya Nederlands New Guinea. Di sini NRPB tidak mencaplok wilayah Nederlands East Indies, yaitu Hindia Belanda. Kita Papua Belanda, that's Papua. Salahnya di mana? Kalau dibilang makar, terus kami bentuk pemerintahan sah. Dapat restu dari pemerintah Indonesia, surat di dalam Kongres. Ini Polresta Kota Sorong, Kejaksaan Kota Sorong, Pengadilan Kota Sorong, saya minta buktikan hukum-hukum ini salahnya di mana yang saya sebutkan itu. Mereka harus buktikan. Saya nanti koordinasi dengan pengacara apakah kita peradilan atau tidak. Karena di sini mereka harus buktikan ini. Saya keluarkan instruksi dan surat ke Prabowo minta perundingan berdasarkan legal standing position NRPB ini. Di sini tidak salah. Maka saya minta Presiden Prabowo buktikan Forkopimda siapa sebut deklarasi itu salahnya di mana. Itu saya minta buktikan nanti. Saya siap di pengadilan Indonesia, siap di pengadilan internasional, siap untuk membuktikan saya deklarasi ini, syarat-syarat ini salahkah atau benar. Kalau menurut saya tidak salah, saya benar. Dan bangsa Papua yang hari itu hadir di Kongres dari berbagai komponen organisasi perjuangan rakyat Papua itu hadir dan menyatakan kemerdekaan, benar. Salahnya di mana? Sehingga Kapolresta Kota Sorong dan juga diperintahkan mungkin oleh Gubernur Papua Barat Daya dan Wali Kota Kota Sorong, juga DPRP Kota Sorong dan juga MRP, Kapolda Papua Barat Daya. Mereka usulkan untuk penangkapan, penahanan. Ini salah. Mereka semua ini harus diminta pertanggungjawaban. Salahnya di mana? Mereka harus dijelaskan secara hukum. Tidak bisa klaim sepihak, main kuasa, main otoriter, main teror-teror rakyat. Itu tidak bisa. Itu yang saya tegaskan hari ini. Kita akan melihat ke depan dengan konferensi pers ini. Mudah-mudahan semua rakyat baca dan Indonesia juga baca, karena kami sudah menyurat ke Prabowo. Prabowo juga tahu sebagai Presiden Republik Indonesia sekarang. Kalau mereka dukung Palestina merdeka, maka jangan lupa Papua adalah suatu bangsa
yang harus merdeka. Palestina dengan Israel itu satu rumpun, satu bangsa, satu ras. Mereka saja kalian Republik Indonesia, rakyat Indonesia dukung. Kita di Papua ini ras sendiri, Negroid, rumpun Melanesia. Sedangkan yang satu ras saja orang Timur Tengah, Palestina dan Israel itu kan masih satu nenek moyang, satu rumpun bahasa. Kamu dukung, baru Papua, kenapa kamu klaim sebagai bagian dari kamu? Itu salah. Kalau kamu dukung Palestina untuk merdeka, maka konsekuensi logisnya mau tidak mau, suka tidak suka, Prabowo dengan kabinetnya, pemerintah Indonesia pada umumnya harus juga melepaskan, mengakui kemerdekaan Negara Federal Republik Papua Barat yang dideklarasikan 19 Oktober 2011 dalam bentuk Negara Federal Republik Papua Barat. Harus diakui tahun ini supaya adil. Kalau dia rakyat Indonesia mendesak mengakui Palestina, maka saya juga mendesak, rakyat Papua juga harus mendesak untuk Indonesia mengakui Negara Federal Republik Papua Barat seperti mereka mendesak untuk mengakui negara Palestina. Tidak beda, sama. Ini harus. Saya minta organ-organ rakyat Papua, baik Solidaritas Mahasiswa Papua, AMP, Asosiasi Mahasiswa Papua, kemudian KNPB, ULMP, semua bergabung menyuarakan Indonesia mengakui Negara Federal Republik Papua Barat. Di Kota Sorong kemarin keluarga dalam jumlah puluhan, mereka sudah datang di Kota Sorong, mereka sudah konferensi pers, sudah keluar di Tribun Kota Sorong, bahwa mereka minta, keluarga juga minta bahwa mereka 4 ini harus dibebaskan. Kalau tidak, berarti ini namanya kriminalisasi oleh pemerintah Indonesia terhadap rakyat Papua yang menuntut hak-haknya, termasuk hak politik. Nah, ini saya tegaskan, Prabowo dengar, pemerintah Indonesia, menteri-menteri dengar, semua harus rapat. DPR, Megawati punya anak perempuan, Puan Maharani yang jadi ketua DPR, DPD, MRP seluruhnya, jangan bicara banyak, harus bahas ini, bahwa Papua adalah suatu bangsa seperti Palestina dengan Israel, jadi kamu harus mendukung, mengakui kemerdekaan negara Republik Papua Barat dalam bentuk negara federal Republik Papua Barat. Jadi ini ketegasan saya hari ini, tapi nanti saya juga bersuara terus. Konsolidasi di luar negeri sudah jalan, tinggal tunggu hasilnya. Di dalam negeri saya minta semua organ-organ taktik kita bersatu dalam satu agenda. Organisasi silakan banyak sendiri-sendiri, tapi bersatu dalam satu agenda untuk memperjuangkan pengakuan dan peralihan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat. Itu saya minta. Di Kota Sorong, terima kasih keluarga sudah mendesak untuk 4 staf Negara Federal Republik Papua Barat itu dibebaskan tanpa syarat. Saya ucapkan terima kasih. Kemarin tanggal 26 bulan Juni 2025 mereka sudah demo. Saya sudah dapat beritanya di Tribun News Papua, sudah baca tadi pagi. Nah, ini senang. Dan saya harap di kabupaten kota setanah Papua di dalam 6 provinsi Indonesia itu, orang Papua juga harus sudah mulai menyuarakan hak politik. Jangan bicara hak ekonomi saja, tentang tambang, tentang tanah, tentang hutan, tentang hasil laut. Kalau bicara itu saja, masalah tidak selesai. Sekarang saya ajak semua orang asli Papua di seluruh tanah Papua dalam setiap daerah, kabupaten maupun kota di dalam 6 provinsi, ulangi lagi, untuk melakukan
penyampaian pendapat di muka umum sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan konflik di bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, yaitu pengakuan dan peralihan kedaulatan dari Republik Indonesia kepada Negara Federal Republik Papua Barat, agar kita bisa mengatur sistem kita sendiri yang bisa melindungi lingkungan hidup, bagaimana mengelola tambang yang bisa mensejahterakan rakyat Papua, mineralnya, laut, hasil lautnya, hasil hutannya. Sebab selama dengan Indonesia kita tidak merasakan itu. Terutama kita menyelamatkan orang Papua yang sudah mulai habis dengan adanya creeping genocide atau slow moving genocide, pemusnahan etnis secara pelan-pelan. Pembangunan untuk siapa? Maka itu saya dengan alasan ini berjuang dalam negara federal Republik Papua Barat untuk menyelamatkan orang Papua yang masih tersisa supaya jangan punah dan habis. Saya dengan hormat secara sesuai dengan dasar-dasar hukum mengimbau sekali lagi di setiap kota, kabupaten dan kota-kota media segera melakukan konsolidasi daya dana dan melakukan aksi untuk menuntut pengembalian kedaulatan dari NKRI supaya kita bisa mengatur diri sendiri dengan selamat, aman, menyelamatkan yang masih tersisa orang Papua yang sudah dibunuh, sudah mulai habis dengan adanya creeping genocide, pemusnahan etnis secara pelan-pelan. Itu kita ingin selamatkan itu. Karena itu NFF ada berjuang dengan alasan ini. Tidak ada alasan lain. Alasan utama ini. Kita mau habis, kita harus selamat dulu. Pembangunan nanti. Kita selamat dulu baru kita membangun. Orangnya belum selamat, pembangunan untuk siapa? Itu yang saya pagi ini sampaikan. Saya harap ini bisa dinaikkan ke media-media mainstream, media lokal untuk semua rakyat tahu. Dan rakyat di Merauke yang tanahnya dirampas, di Sorong ada tambang nikel di Gap, di Raja Ampat, semua solusinya hanya satu. Kita harus merdeka di dalam negara federal Republik Papua Barat. Kalau di dalam sistem Indonesia kamu demo ke Jakarta juga tidak akan selesai. Saya minta semua bergabung bersatu di dalam negara federal Republik Papua Barat. Di luar negeri juga suarakan pengakuan peralihan. Ini solusi yang permanen. Yang terakhir, sehingga kita atur sendiri soal kerjasama dengan Indonesia itu nanti. Dari Indonesia saja. Kalau Indonesia bisa serahkan peralihan kedaulatan dengan kita secara baik-baik, maka kita perhitungkan itu sebagai satu bonus atau satu kebaikan dari Indonesia. Tapi kalau tidak, sampai dari dunia menekan baru kami diakui, yaitu kita perhitungannya nanti agak beda. Oleh karena itu saya mengimbau Presiden Prabowo dengan pemerintahannya secara khusus maupun pemerintah Republik Indonesia secara umum, dalam pengertian umum, supaya jangan anggap remeh dengan pidato saya. Saya tinggal di kampung, tapi saya juga ada keliling dunia lewat alat-alat yang pesawat-pesawat kecil yang ada di tangan kalian. Jadi saya sabar menghargai Indonesia. Jadi jangan Indonesia pikir saya tidak mengerti atau saya lemah. Tidak, saya sopan. Masih mengasihi Indonesia karena saya tahu Indonesia pasti baik-baik menyerahkan kedaulatan kepada negara federal. Tetapi kalau sudah di tingkat yang lewat batas, ya jangan marah saya. Kalau saya berhubungan dengan negara lain yang sudah sedang menunggu, sudah dikerjakan sekarang, jangan sampai Indonesia bilang, oh di GAP itu karena ada campur tangan asing. Ini dibakar-bakar oleh negara lain. PPNPB berjuang juga bilang, oh ada campur tangan dari negara asing. Bukan campur tangan dari negara asing, ini saya tegaskan. Jakarta para menteri,
Panglima TNI, Kapolri, dan juga yang polisi tentara yang di sini, jangan bilang kita dibantu atau diobok-obok atau didorong atau apa tuh ini ciptaan dari kemerdekaan, ini ciptaan dari luar negeri. Tidak, ini keinginan bangsa Papua sendiri, bukan keinginan dari pihak luar negeri. Ini salah, termasuk Bahlil Dahalaja, siapa itu yang Menteri SDM kan, sumber daya mineral kan, Bahlil Dahalaja. Itu lagi ngomong, bilang ini dia bukan orang Papua, sehingga dia bicara sumber daya alam, dia berhenti. Stop tambang nikel di Papua Barat Daya, di GAG khususnya dengan Kota Sorong dan lainnya, di minyak apakah stop, udang di Bintunika stop. Jangan cari-cari, jangan curi-curi lagi. Di mereka juga tanah-tanah itu dikembalikan ke rakyat. Ini saya tegaskan. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Papua Barat, orang asli Papua terutama, harus mulai renungkan dan insaf sadar bahwa kalian berteriak sampai mulut berbusa-busa, Jakarta tidak akan dengar kalian, kecuali kita merdeka sendiri. Baru bisa kita aman dari perampokan kekayaan alam, pembunuhan orang Papua. Oleh karena itu saya minta lagi yang berikut ini kepada Presiden Prabowo sekali lagi, perintahkan Panglima TNI, Kapolri, dan jajarannya sebagai perwakilan negara Republik Indonesia yang ada di Papua Barat, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Pangdam, Kapolda di setiap provinsi, dan Kapolres, Dandim di setiap kabupaten kota, untuk tidak boleh melakukan teror kepada orang Papua, rakyat asli orang Papua khususnya, yang dukung kemerdekaan Papua Barat, secara khusus yang dukung negara federal Republik Papua Barat. Tidak boleh teror, karena kita benar. Apalagi sampai menghilangkan keluarganya, menyiksa keluarganya, menangkap keluarganya, obrak-abrik rumahnya, bakar rumahnya seperti di pedalaman, tidak boleh. KPNPB, ya itu kalian yang ajar. Tahun 70-an, 80-an itu pernah bakar, bunuh orang-orang Papua. Jadi anak-anak mereka itu yang sekarang jadi TPNPB, jadi mereka ibaratnya guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Mereka tidak bisa salah. Gurunya Anda, tentara dan polisi Indonesia, yang memberikan contoh teladan sehingga mereka sekarang lakukan itu. Mereka berjuang murni untuk menuntut mereka punya hak atas tanah, kembalikan hak kedaulatan mereka yang sesungguhnya sudah ada 19 Oktober 61, tapi digagalkan oleh Soekarno. Soekarno yang salah. Karena itu kami tidak bisa dikatakan makar. Yang makar Soekarno. Jadi saya minta orang Papua yang ada di gubernur, bupati, wali kota, jangan sampai mulai larang itu anak-anak yang demo-demo itu tidak boleh. Karena dari reformasi 1998, hasil itu yang sekarang kamu nikmati. Otsusnya anak-anak Papua diistimewakan, gubernur dan wakilnya dari anak Papua, bupati dengan wali kota, wakil dengan itu juga anak Papua. Saya kalau siapa sebut ketua umum Dewan Adat Papua, ketua Dewan Adat Mamta, ketua panel Presidium Dewan Papua, ikut demo waktu itu, dan saya pelaku sejarah reformasi, dukung sampai KKTS. Sekarang kamu sudah duduk enak, lupa kita. Otsus dikasih bukan dengan etiket baik dari pemerintah Indonesia. Takut karena kami berteriak Papua merdeka sejak reformasi.
KKTS berdiri, kami semua yang bergerak di bawah tanah kumpul di kota. Kami bentuk Satgas Papua. Kamu sekarang sudah jadi bupati, gubernur, wali kota, kamu saya lihat mulai diskriminasi kepada anak-anak gunung lah, pantai lah, kamu bikin pecah belah. Ini saya tegaskan ini. Pada anak-anak Papua yang jadi wali kota, bupati, kabupaten, besok saya turun demo, kamu nanti bilang saya begitu kan? Saya ini ikut demo dengan anak-anak. Kamu sekarang ada makan tidur enak. Yang pernah ikut demo itu sekarang tidak ingat dia punya teman-teman yang sekarang ada masih demo-demo untuk tuntut hak-hak mereka. Ini saya tegasin. Hari ini saya sampaikan, saya ikuti di media ini para bupati, gubernur, wali kota, terutama yang ada di provinsi Papua ini. Ini terlalu. Kamu duduk itu bukan perjuangan kamu murni, birokratis. Tidak, ini karena soal politik. Secara birokrasi saya pegawai negeri pernah lakukan itu tidak bisa. Ini karena dorongan politik jadi bisa ada pemekaran dan sebagainya. Kamu ada duduk enak di situ. Jadi yang marah-marah anak-anak yang pasang badan ini, kamu kasih dorong berapa? Terlalu ini orang yang tidak pernah belajar sejarah ini. Anak-anak Papua yang jadi gubernur, bupati, wali kota ini, saya ikuti ini. Saya senior. Saya sudah usia 70 tahun, saya ikut 1998. Kami gerakan bawah tanah OPM ini akhirnya muncul dengan TEI. Saya berjuang 1998. Jadi saya tahu kelakuan kamu itu saya minta rubah. Anak-anak demo itu jangan dilarang, kasih tempat. Untuk sampaikan politika lingkungan hidup ke tambang kan, harus sampaikan. Mau dari gunung ke pantai kan, tidak ada diskriminasi di situ. Ini diskriminasi sudah mulai ditunjukkan oleh ini rakyat Papua yang tidak tahu menahu. Dia ada makan uang-uang bandes segala macam. Uang itu pikir itu uang itu datang cuma-cuma. Ini anak-anak yang keringat demo-demo ini yang bikin. Ibarat orang berburu, kamu tinggal makan saja. Mereka yang berburu kalau kita di darat sini biasa alang-alang besar kita usir, yang lain jaga. Keluar di sana langsung tombak. Ini yang usir-usir ini, kamu tinggal tombak makan enak-enak baru kamu bicara anak yang usir-usir ini, makanan ini. Terlalu sekali nih orang-orang ini. Saya tegas bicara. Terutama orang-orang Papua yang di wilayah Tabi ini, kamu saksi hidup. Kalau yang baru lahir kemarin mungkin tidak tahu. Yang lahir tahun 60-an, 70-an sudah tahu kita demo 1998 sampai saya sudah pensiun, sudah jadi begini. Saya pelaku, jadi saya bicara keras. Kau mau marah saya tidak lihat kau gimana kau ikut demo dengan saya. Anak-anak yang ikut demo dengan saya tahu. Saya pimpin demo besar, tolak otsus pertama di GOR, tolak otsus kedua 2005, ketiga dengan MRP. Kamu yang sekarang makan enak bicara kita yang demo-demo ini, kau punya perjuangan sendiri tidak mungkin, birokrasi tidak bisa. Hanya karena desakan politik jadi kamu ada enak. Ini saya tegas. Jangan ada yang larang-larang anak-anak demo-demo lagi. Di seluruh tanah Papua, saya Presiden Negara Republik Papua Barat, saya tegaskan. Jangan kamu pikir saya pemain dalam kandang di Sabron atau di Japura. Saya juga pemain luar. Ya mau anak kecil bilang apa? Kamu juga pemain, saya juga pelatih. Jadi ini saya tegas hari ini saya sampaikan. Yang berikut, untuk saya ada baca di media Perdana Menteri PNJ James Marape sudah bicarakan untuk di MSJ dalam KTT 23 dari tanggal
16 sampai 23 Juni 2025, dia dalam konferensi pers, saya ada kutip beberapa hal. Pertama, dia bicara soal dialog kolektif antara orang Papua dengan Indonesia dan juga untuk New Caledonia dengan Prancis. Dan kedua, mereka MSC akan menyurat kepada Republik Indonesia dan juga MSC akan menyurat ke Prancis untuk New Caledonia. Menyurat ke Indonesia untuk masalah Papua Barat, sedangkan menyurat ke Prancis untuk masalah Kaledonia Baru, untuk penentuan nasib sendiri. Ini dalam hal ini saya tegaskan, pemerintah Indonesia sudah hadir sebagai associate member, harus perhatikan ini. Saya sudah menyurat duluan ke Prabowo untuk perundingan. Mau dialog, tetapi isinya pengakuan dan peralihan kedaulatan. Tidak ada yang lain. Saya minta semua ULMP, KNPB, WP Nencau, WP Naka, WP Yaka, Gereja Dewan Gereja Papua, siapapun dia, harus ikut satu agenda ini. Kita dorong ke MSC satu itu, supaya tahun depan mereka harus bahas pengakuan dan peralihan. Tahun ini kita harus kerja. Ini saya tegas, terbuka saja. Kita tidak ada rahasia. NRPB tidak ada rahasia antara pemerintah Indonesia dengan kita NRPB. Tidak ada. Terbuka, saya terbuka. Karena Indonesia tahu hukum, tahu jalan kemerdekaan. Jadi saya terbuka saja. Dia sudah tahu. Ini saya hanya ingatkan saja kepada Presiden Prabowo secara khusus dan juga pemerintah Indonesia pada umumnya. Saya tegaskan juga kepada negara-negara lain. Ke Uni Eropa juga kerjasama dengan Indonesia boleh, tapi jangan sampai Uni Eropa maupun MSC, terutama PJ, MSC ini terutama PJ dengan PNJ yang sudah ada kedutaan besarnya di Indonesia, menggadaikan atau menjadikan Papua, kemerdekaan Papua sebagai komoditas politik untuk mempererat hubungan kerjasama bilateral dengan Indonesia. Ini yang tidak bisa diterima oleh saya sebagai pemimpin Papua, juga sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat. Saya tidak klaim diri sebagai pemimpin Papua. Saya mantan Ketua Umum Dewan Adat Papua sah sebagai pemimpin Papua, dan saya juga sebagai Presiden Papua dalam Kongres. Jadi saya tidak klaim diri. Karena itu saya serukan kepada Uni Eropa, jangan sampai jadikan persoalan Papua baik di bidang HAM maupun kemerdekaan sebagai komoditas politik untuk tawar-menawar supaya Indonesia bisa kerjasama dengan bilateral atau multilateral dengan kamu. Tidak. Pisahkan. Indonesia punya hak kedaulatan, kita sama-sama hargai. Saya juga hargai. Dari Sabang sampai Morotai, Maluku. Saya juga hargai Indonesia punya kedaulatan wilayah jelas. Ini apa punya kedaulatan wilayah juga jelas. Perdana Menteri James Marape ada sedikit tidak tegas di sini. Dia masih, ini diplomat kita di luar negeri harus, kalau sudah sampai di MSC harus ingatkan ini bahwa kita punya wilayah beda. Batas wilayah jangan sampai disamakan dengan Indonesia. Kita tidak campur ini. Saya ada baca di Perdana Menteri PNJ James Marape punya konferensi pers itu. Dia sedikit ada di situ. Di situ dia ada masih kurang tegas. Maka kita NRPB akan memberikan ketegasan hari ini di situ bahwa Perdana Menteri PJ, Perdana Menteri Vanuatu sebagai pelopor pemuka di MSC dan juga mungkin juga di PIB supaya paham bahwa wilayah negara Federal Republik Papua Barat beda
dengan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, batas-batasnya secara geografis, secara budaya, secara kosmologis, secara itu jelas. Tidak bisa dibantah. Saya dalam roadmap, dalam surat-surat saya sudah jelas. Ini saya tegaskan. Jadi dari mana kita mau dikatakan makar? Indonesia salah. Ini kalau pengacara bisa kita peradilan, saya nanti ngomong dengan pengacara. Mereka ini masih ditahan, kalau bebas kita peradilan. Supaya jangan ada lagi yang ditangkap gara-gara Papua Merdeka, terutama negara-negara negara federal pengakuan. Itu tegas hari ini saya katakan. Jadi saya minta sekali lagi kepada Ketua MSJ yang sekarang dijabat oleh Fiji, kepada Perdana Menteri Fiji, juga Perdana Menteri PNJ yang sudah lepaskan jabatan itu ke Fiji, supaya jangan sampai menggabungkan wilayah negara Federal Republik Papua Barat dengan wilayah NKRI. Itu beda. Harus mulai tahun ini 2025 ini sudah harus tegas, dan para diplomat kita di luar negeri sudah bisa baca saya punya ini, bisa dengar ini, bisa ikut mendukung, menyampaikan ini kepada pihak-pihak negara-negara di dunia. Jangan mereka yang bicara ke kita. Nanti Indonesia pikir mereka yang dukung kita, mereka yang dorong-dorong kita, mereka yang kasih bakar-bakar kita. Tidak. Kita sudah paham, sudah mengerti, sudah belajar. Perjuangan ini kita yang mulai dari dalam, negara lain tinggal kita minta dukungan, bukan mereka. Jadi jangan Indonesia salahkan mengkambing hitamkan negara asing, negara luar negeri, negara-negara lain, negara anggota PBB lain seperti Australia, Amerika, ini mereka yang atur. Tidak, mereka tidak, mereka kita yang minta bantuan. Wajar saya minta bantuan kalau mereka. Ini saya tegasin, tidak ada itu. Begitu ya, saya prinsipnya hari ini. Saya ulangi lagi, orang Papua yang jadi gubernur bupati dengan itu sadar ya. Kau duduk di situ ini anak-anak tidak laku kaki abu yang demo-demo ini hasilnya. Sejak 1998 reformasi. Sampai hari ini mereka masih demo, kamu mulai bicara tak karuan. Yang tinggal di kampung-kampung tidak pernah ikut demo lagi, makan enak, beras raskin segala macam, lupa dengan yang demo-demo. Terlalu itu. Kau tidak ikut berjuang, hanya ingin makan saja baru. Kapan kamu berjuang? Pikir kamu punya suara-suara di kampung ini, Indonesia mendengar. Dapat uang banyak-banyak itu, bukan uang itu keluar cuma-cuma. Ada orang lain yang menderita untuk itu. Harus hargai mereka. Terutama anak yang di lapangan. Dan mereka punya teman-teman yang sudah jadi gubernur ini juga, jadi anggota MRP juga lupa semua. Mereka tidak ingat bahwa kita sama-sama dulu di situ, ikut demo. Baru ada hasil ini, baru kamu nikmati terus. Yang masih demo ini kamu terus, mereka berhenti. Kamu punya kekuatan apa? Kau punya kepintaran apa yang bisa kau buat ini, sistem ini bisa berubah? Tidak ada, saya bilang. Saya berkorupsi apa sebut yang ikut demo dan yang berjuang Papua Merdeka 1968 sampai sekarang. Jadi saya tegas, hari ini saya bicara itu. Sekali lagi, saya tegas hari ini. Jadi Presiden Prabowo harap kurangi tindakan otoriter seperti yang dilakukan oleh Polresta Kota Sorong, kriminalisasi. Saya punya Menteri Dalam Negeri Bram Gorang Gaman dengan 2 orang polisi negara federal dan 1 orang tentara nasional negara federal Republik Papua Barat yang sakit. Syukur saya sudah lihat dia sudah sembuh. Oleh karena itu saya minta hari ini juga harus mereka bebas. Sekali lagi, dan jangan lagi tangkap-tangkap orang-orang Papua yang berteriak merdeka secara umum, secara khusus yang berjuang untuk pengakuan dan peralihan kedaulatan dalam negara federal Republik Papua Barat. Tentara dan polisi Indonesia stop memata-matai
intimidasi, teror, panggil, tangkap, tahan, periksa, dikurung, stop. Tahun ini, stop tahun ini. Tidak boleh lagi lakukan itu. Dan kami sudah minta perundingan secara damai untuk mengatur pengakuan dan peralihan kedaulatan. Dan MSD juga sudah menyurat. Harus kalau betul-betul Perdana Menteri James Marapes sampaikan itu sebagai mantan ketua MSD periode lalu, yang sekarang sudah diganti oleh PM Fiji, itu kalau betul mereka sudah menyurat, Prabowo harus perhatikan ini sebagai Presiden Republik Indonesia, DPR Republik Indonesia harus perhatikan itu. Jangan berteriak itu bebaskan Palestina, free Palestina, free West Papua lagi, supaya adil. Palestina itu mereka punya salah. Karena apa salahnya? Bukan Palestina, rakyat Palestina pada umumnya, khususnya Hamas. Hamas ini dia punya proposal untuk melenyapkan peta negara Israel, melenyapkan negara Israel dari peta dunia. Ulangi, ini proposal untuk melenyapkan negara Israel, mereka bilang negara Yahudi, dari peta dunia. Ini yang bikin Israel dia memproteksi diri sedini mungkin sebelum program ini, ide ini, niat ini dilaksanakan oleh Hamas, oleh apa itu di Lebanon itu apa namanya? Houthi. Houthi di apa Yaman, di Lebanon itu Hizbullah. Di Irak itu apa? Ini kan proksi-proksi dari Iran untuk mereka sama-sama melenyapkan bangsa Yahudi atau orang Israel dari tanah Yahudi, tanah yang mereka dikasih oleh Abraham. Masalah mendasar ada di sini. Bisa damai kalau Hamas, Hizbullah, Houthi dengan yang di Irak itu apa? Dengan Ayatollah Khomeini yang dia punya mazhab Islam itu sendiri, dia yang setir ini, sehingga Israel pikir, wah kalau Iran kembangkan nuklir, program ini mereka punya niat ini, proposal ini kalau jadi, berarti Iran bisa bom kita dengan nuklir habis. Maka Israel tidak mau lagi terulang seperti sebelum dalam Perang Dunia Kedua, di mana dia punya 6 juta jiwa di Jerman dihabiskan oleh Nazi, Holocaust namanya. Ini dia waspada di situ. Jadi jangan salahkan Israel. Israel sejak zaman Persia, pada zaman Raja Kores, dalam Alkitab dicatat, itu Raja Kores pulangkan orang Israel, bangunkan Yerusalem kembali setelah Babilonia, Nebukadnezar rebut. Itu mereka hidup damai. Ini masalahnya ada di situ. Karena itu kalau mau betul-betul damai, maka proposal atau niat dari negara-negara Islam yang tadi saya sebutkan, proksi-proksi Iran dengan Irannya, harap supaya hentikan niat, rencana, proposal untuk melenyapkan bangsa Yahudi atau Israel dari tanah air mereka yang sudah dibagi. Palestina ini tidak mau terima. Israel sudah akui, tapi mereka mau lenyapkan Israel. Ini jadi masalah, ini yang harus diselesaikan. Israel sudah kasih
mereka punya negara sendiri 1948 atau 1949. Tapi Palestina tidak mau, mereka mau rebut semua. Yerusalem lagi direbut. Nah, ini masalah. Tidak bisa terus mau hilangkan Israel dari peta dunia. Ini soal ini Israel terpaksa harus memproteksi diri, mendahului, sehingga kemarin dia serang Iran. Dia curiga jangan sampai Iran kembangkan nuklir. Wah, kalau kembangkan nuklir berarti proposal untuk melenyapkan Israel atau bangsa Yahudi dari peta dunia ini bisa jadi. Maka Israel terpaksa mendahului, memproteksi diri. Di sini Israel tidak salah. Karena itu harus kembali duduk, masalah ini harus diselesaikan. Saya sebagai Presiden Negara Federal Republik Indonesia melihat masalah seperti itu. Saya sebagai Presiden walaupun belum diakui, saya bicara untuk kedamaian dunia. Begitu, itu yang terakhir. Dan Indonesia harus mengakui Palestina. Oke, Israel mengakui, tapi Indonesia juga harus mengakui Negara Federal Republik Papua Barat. Sah dua-dua. Jangan hanya bicara Palestina, Papua kau abaikan. Orang bilang apa? Gajah di seberang lautan, kau tahu. Tetapi semut di dekat matamu, kau tidak tahu. Terima kasih. Itu yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Mereka. Merdeka! Mereka. Merdeka! Mereka. Merdeka! Referendum. No! No! No. Referendum. No! Pengakuan perairan kedaulatan. Yes! Pengakuan perairan kedaulatan. Yes! Terima kasih. Saya mungkin ada yang mau tanya? Tidak ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke, sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Go!